Oke, halo semuanya. Buat siapapun yang lagi serius di dunia investasi, apalagi di pasar Indonesia yang lagi tumbuh pesat, pasti sering banget dengar perdebatan ini. Nah, kita akan bedah tuntas topik ini, karena jujur, memahaminya bisa jadi kunci buat jadi investor yang jauh lebih pintar. Jadi, pertanyaan pertama buat kamu nih. Coba jujur, kamu tim yang mana? Apakah kamu tipe detektif yang suka ngubuk-ngubuk laporan keuangan, atau kamu tipe seniman yang ngelihat pola-pola cantik di grafik harga? Kebanyakan orang ngerasa harus milih salah satu, tapi apa itu beneran langkah yang paling bijak? Yap, inilah dua aliran utamanya. Analisis fundamental dan analisis teknikal. Dua-duanya ini adalah alat yang super ampuh loh. Tapi, seperti yang bakal kita lihat bareng-bareng, kalau kita cuma bergantung sama salah satu aja, itu bisa bikin kita kena risiko yang sebenarnya nggak perlu. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Coba bayangin seorang investor itu kayak detektif yang lagi mecahin kasus besar. Nah, itulah inti dari analisis fundamental. Mereka ini nyari petunjuk-petunjuk tersembunyi buat mengungkap berapa sih nilai asli sebuah perusahaan. Jadi, apa itu nilai intrinsik? Gampangnya gini deh. Ini tuh nilai sebenarnya dari sebuah aset, nggak peduli harga di pasarnya lagi berapa. Para penganut fundamental ini percaya kalau pasar itu bisa salah dalam jangka pendek dan tugas mereka adalah nemuin harga wajar itu. Terus, apa aja sih yang mereka selidiki? Wah, hampir semuanya. Mulai dari seberapa sehat keuangan perusahaannya, gimana posisi mereka di industrinya, sampai kondisi ekonomi negara secara luas. Bahkan, hal-hal kayak seberapa hebat tim manajemennya pun ikut diperiksa. Ini benar-benar kerjaan detektif yang mendalam banget. Tentu aja ya, metode ini ada plus minusnya. Kelebihannya, kamu bisa nemuin harta karun atau aset yang harganya jauh di bawah nilai aslinya. Ini cocok banget buat investasi jangka panjang. Tapi, kekurangannya prosesnya itu lama, makan waktu banget, dan kadang suka ketinggalan sama gerakan pasar jangka pendek yang biasanya didorong sama emosi atau sentimen. Oke, sekarang kita pindah kubu. Kenalan sama si pembaca grafik, alias analis teknikal. Kalau fundamentalis itu detektif, nah, analis teknikal ini lebih kayak seorang ahli strategi yang membaca medan perang langsung dari peta pergerakan harga. Keren kan? Prinsip utamanya, ini beda banget. Analis teknikal percaya kalau semua informasi yang kamu butuhin, soal keuangan perusahaan, sentimen pasar, berita apapun, itu semuanya udah tercermin di dalam grafik harga. Jadi, ngapain repot-repot baca laporan keuangan kan? Cukup pelajari aja grafiknya. Dan apa yang mereka cari di situ? Ya, mereka mencari pola-pola, tren, dan sinyal yang dikasih sama data pasar. Harganya lagi naik, turun, atau datar aja. Seberapa banyak orang yang jual beli. Semua ini jadi petunjuk buat mereka buat nebak langkah harga selanjutnya. Kelebihannya jelas banget. Ini cepat dan praktis, pas banget buat trading jangka pendek. Tapi kelemahannya juga besar. Analisis ini tuh sama sekali nggak peduli perusahaannya sehat atau diambang bangkrut. Dan kalau tiba-tiba ada berita heboh, semua pola cantik di grafik itu bisa langsung nggak ada artinya sama sekali. Oke, jadi kita punya dua metode yang sama-sama hebat, tapi punya blind spot alias titik buta yang jelas. Nah, terus apa masalahnya kalau kita cuma milih satu sisi aja? Disinilah letak masalah terbesarnya. Tabel ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Coba deh, lihat baris tujuan. Fundamental itu ngejawab pertanyaan, apa yang bagus buat dibeli? Sementara teknikal itu ngejawab, kapan waktu yang pas buat beli? Keduanya pertanyaan penting banget kan? Kalau kamu lewatin salah satunya, artinya kamu cuma punya setengah dari gambaran utuh. Dan ini dia resiko nyatanya. Kamu bisa aja loh nemuin perusahaan paling hebat sedunia lewat analisis fundamental, tapi kamu belinya pas banget sebelum harganya anjlok. Sebaliknya, kamu bisa aja untung sesaat dari saham perusahaan yang sebenarnya jelek, cuma karena grafiknya lagi bagus. Tapi itu permainan yang resikonya tinggi banget. Nah, kalau milih satu sisi itu berisiko, terus solusinya apa dong? Jawabannya ada di kata sinergi, yaitu menggabungkan kekuatan dari keduanya buat menciptakan satu pendekatan yang jauh lebih hebat. Ini dia. Ini adalah poin paling krusial dari semua pembahasan kita. Anggap aja ini mantra investasi baru kamu. Pakai analisis fundamental buat bikin daftar belanja berisi aset-aset berkualitas. Terus, pakai analisis teknikal buat jadi penembak jitu yang tahu kapan waktu terbaik buat eksekusi. Yuk kita bedah cara pakainya. Langkah pertama, kerjakan tugas detektif kamu. Cari perusahaan yang sehat, yang prospeknya cerah. Langkah kedua, ganti topik kamu jadi pembaca grafik. Tunggu sampai ada sinyal beli yang tepat. Dan langkah ketiga, pakai terus dua-duanya buat memantau investasi kamu dan tahu kapan harus keluar. Entah itu buat ambil untung atau membatasi kerugian. Dengan ngelakuin ini, kamu dapat yang terbaik dari dua dunia.
Kamu nggak cuma investasi di aset yang bagus, tapi kamu juga investasi di waktu yang tepat. Ini semua tentang meningkatkan ketepatan dan ngurangin yang namanya main tebak-tebakan. Jadi sekarang lupakan perdebatan tim mana yang lebih baik. Anggap aja kamu baru aja dapat upgrade untuk toolkit investasi kamu. Kamu sekarang punya seperangkat alat yang lebih lengkap dan lebih canggih. Tujuannya adalah biar kita bisa jadi investor yang komplit. Seseorang yang bikin keputusan bukan cuma berdasarkan apa, tapi juga kapan. Seseorang yang bisa ngelihat gambaran besar dan kecil di saat yang bersamaan, sehingga bisa ngurangin resiko dan ningkatin peluang sukses. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Setelah tahu kekuatan gabungan antara fundamental dan teknikal, kira-kira gimana strategi investasi kamu bakal berubah ke depannya? Coba deh dipikirin.